Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran hari ini, kita akan belajar bersama tentang prinsip diet ibu hamil dengan diabetes mellitus. Sebelum pada dietnya seperti apa, kita harus tahu dulu diabetes mellitus itu seperti apa dan khususnya pada ibu hamil itu disebabkan karena apa. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang klasifikasi diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus atau DM itu ada 3 macam. Yang pertama, tipe 1 di sini adalah diabetes yang tergantung dengan insulin. Jadi penderitanya ini harus selalu diinjeksikan insulin. Kemudian kalau tipe 2 ini DM yang dia itu tidak tergantung dengan insulin. Dan di sini biasanya itu terjadi pada orang dengan usia lebih dari 50 tahun. Tetapi pada tipe 2M ini, tipe 2 ini dia juga bisa sembuh dengan terapi insulin. Kemudian yang ketiga yaitu ada diabetes laten. Nah, di sini diabetes gestasional atau diabetes pada ibu hamil ini kategorinya dalam diabetes laten. Di sini tidak perlu penanganan secara insulin yang ketat. Di sini cukup dengan terapi diet. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari bersama, dietnya itu seperti apa pada diabetes gestasional atau diabetes pada kehamilan. Di sini pada diabetes gestasional memiliki beberapa sifat-sifat, yaitu yang pertama, biasanya pada diabetes gestasional ini kadar gulanya akan kembali normal setelah melahirkan. Tetapi dia akan ada kemungkinan muncul lagi di kehamilan berikutnya. Kemudian kalau selama hamil itu dia sudah menderita diabetes gestasional, resiko untuk terkena diabetes secara permanen itu akan meningkat. Sehingga pada ibu-ibu yang memiliki diabetes gestasional maka harus dipantau meskipun itu sudah selesai melahirkan. Nah, kalau ibu itu sebelum hamil dia sudah memiliki riwayat atau dia sudah pernah menderita diabetes, kemudian dia hamil dan dia kadar gulanya tinggi atau terjadi diabetes selama kehamilan, itu disebut dengan diabetes progestasional. Jadi diabetes progestasional adalah diabetes yang sudah menderita diabetes sebelum terjadinya kehamilan. Diabetes gestasional ini disebabkan bisa dari berbagai macam faktor. Yang pertama, disebabkan biasanya karena sewaktu hamil ibu itu gemuk, sehingga pankreasnya terganggu pada saat bekerja, atau adanya kelainan yang menurun saat bekerja. Juga bisa dipicu dengan adanya stres pada saat hamil, dan juga bisa disebabkan karena adanya perubahan hormonal pada kehamilan. Yang kita tahu bahwa selama proses kehamilan seorang perempuan itu hormonnya semuanya terjadi perubahan. Nah, itu salah satu perubahannya bisa menyebabkan risiko terjadinya diabetes gestasional. Tanda-tanda ibu hamil tersebut mengalami diabetes mellitus atau diabetes gestasional itu ada yang menyebut tandanya itu dengan trias DM. Trias DM itu apa? 3 tanda dari diabetes. Yang pertama adalah sering kencing atau poliuri, kemudian haus yang tak tertahankan, dan sering lapar. Ditambah lagi, biasanya pasien akan merasa lemas, kurang berenergi,
kemudian mulutnya bau keton, kemudian terjadinya peningkatan glukosa dalam darah pada saat kehamilan. Kemudian pengaruh nggak diabetes gestasional itu pada kehamilannya? Nah, di sini diabetes gestasional ini dia akan berpengaruh tidak hanya terhadap ibunya, tetapi juga berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Di sini komplikasinya terhadap maternal atau terhadap ibu bisa terjadi preeklamsi atau eklamsi, kemudian hidramnion, persalinan distosia. Di sini karena biasanya ibu hamil dengan dengan diabetes gestasional itu bayinya cenderung giant baby, sehingga proses persalinannya ada kemungkinan dia terjadi distosia. Kemudian ibu hamil dengan diabetes, dia juga mudah terjadi infeksi ketika setelah melahirkan atau postpartum. Kemudian potensial terjadi perdarahan postpartum. Nah, sekarang komplikasi terhadap janinnya apa? Ibu hamil dengan diabetes gestasional pada umumnya janinnya besar atau giant baby. Kemudian potensial terjadinya kematian janin dalam rahim atau IUFD, intrauterine fetal death. Kemudian potensial terjadi postpartum hipoglikemia, respirasi distress syndrome, serta ada kemungkinan terjadinya cacat kongenital pada janin. Nah, ketika kita menemui ibu hamil dengan diabetes gestasional, maka kita harus menganjurkan pada ibunya itu untuk kontrol kadar gula secara rutin, kemudian menjaga berat badan, diet yang sehat, kunjungan teratur ke klinik. Lah, diet yang sehat itu yang seperti apa? Diet yang sehat pada ibu hamil dengan diabetes tentunya harus tinggi serat, kemudian rendah lemak, tentu juga rendah gula, kemudian banyak karbohidrat bertepung, bukan karbohidrat bergula. Kemudian harus tinggi kalsium, protein, kemudian harus mengandung zat besi dan vitamin, cairan ditambahi atau tinggi cairan. Jangan lupa zat-zat lain pun juga harus dilengkapi seperti vitamin dan lain-lain. Nah, di sini tugas kalian adalah mencari contoh sumber bahan makanan yang dikatakan sumber karbohidrat bertepung. Itu contohnya apa saja. Kemudian contoh karbohidrat yang bergula itu seperti apa saja. Jadi nanti yang dianjurkan kepada ibu hamil yang mengalami diabetes tentunya adalah karbohidrat yang bertepung. Lah, untuk karbohidrat yang tinggi gula itu tidak disarankan. Silakan tugasnya adalah mencari contoh bahan makanan sehingga nanti dalam memberikan diet ke ibu hamil dengan diabetes kita bisa tepat. Tidak semua karbohidrat itu dibuang atau dihilangkan, tetapi tetap bisa mengkonsumsi karbohidrat dengan catatan karbohidrat yang diberikan itu harus karbohidrat yang bertepung. Sedangkan pantangan makanan pada ibu hamil dengan diabetes tentunya adalah makanan manis yang mengandung gula pasir, seperti misalkan coklat, es krim, itu harus dihindari. Kemudian juga harus dihindari susu yang berlemak. Kemudian juga
batasi sumber karbohidrat. Seperti tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa karbohidrat itu yang diberikan sebisa mungkin adalah karbohidrat yang bertepung atau karbohidrat yang memiliki kadar gula yang rendah. Dan jangan lupa anjurkan kepada ibu hamil dengan diabetes tersebut mengkonsumsi banyak sayur dan buah, kemudian olahraga yang teratur. Baik, itu tadi pemaparan materi berkaitan dengan diet ibu hamil dengan diabetes gestasional. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya, yaitu mencari contoh sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat bertepung dan sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi gula. Baik, sementara itu semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.